Hi, hello, 大家晚上好. Good evening, everybody. Welcome back to my talk. Okay, 50 episode tonight. Okay, selamat malam kawan-kawan. I am your host Alan Sia. Okay, today we have our very special guest, our hero here beside me is our hero. Jangan gelak, memang hero. Our super warden, our guardian from Kenosis Miri. Please welcome Martin. Hello. Martin. Hi, I'm Martin. I'm from Kenosis Miri. Yeah. Bagus, kita punya warden from Kenosis Miri. Before we start our interview tonight, like usual lah, I have to how to say mengucapkan terima kasih lah, say very thank you to my sponsor. Is Synic Solution Sdn Bhd. Okay, they sponsor us lah, my talk setiap minggu punya production fee. Okay, sponsor us cash, so allow me to baru ada duit untuk bayar saya punya server, bayar production fee. And then also thank you very much to T Home 炫音乐工作室 also sponsor help us a lot, help my talk, help WX Studio, so allow us to invite more guests supaya saya dapat bayar lah server, bayar aircon, bayar internet, semua benda lah. And then also Sunrise, Sun Sen Li, Sun Chen Li 贸易有限公司 they also sponsor us. That's why you realize sometimes at my talk kadang-kadang saya dapat bagi free punya rice lah, help people who need donate rice to Kenosis also I did. Bawa rice untuk Kenosis, dapat bantu lagi ramai orang lah. Thank you very much. Thanks for them, for their help, for their kind donation. Thank you very much. And also before we start our interview tonight, pun satu kali lagi menyeru saya punya kawan-kawan yang in front kita punya screen sekarang, yang tengah menonton kami punya live show today, please help us like and follow our page at WX Studio. Okay, and then share hari ni punya interview, pergi whatever lah, Facebook punya group lah, kamu sendiri punya Facebook lah, supaya lagi ramai orang dapat dengar kami punya story, Martin punya story. Yes, share if you have whatever comment you mau tahu ataupun apa-apa lah. Yang mau tanya pun boleh tanya. Macam sekarang saya nampak Asun Taka, ni hao Asun. Wansang hao Asun. Asun say hi, jayo Martin. Asun tulis dekat komen.谢谢你 Asun. Wansang hao Asun. Okay, kita punya kawan-kawan tolong kita share lah malam ni punya interview. Okay, so 废话不多说, kita punya interview relax saja. If we can talk like me, myself, host pun saya tidak pandai sangat, English, but I can speak Malay, so we can speak like whatever you want. Okay, so let's start. Okay, just now you said Martin, you are Martin. Yes. Okay, your name. So you are local Sarawakian yang memang you orang Miri? You from outside of Miri? Local Miri? Ya, saya memang dari local Miri, ya memang asal dari Miri lah, memang membesar di Miri sini. Ya, asal memang orang Ulu lah, tapi membesar di sini ya dari kecil dari sini. Yo kampung Miri ya? No, Baram, Marudi. Marudi. Ya. Tapi saya menang kamu sikit, saya punya anak kampung dekat Long Panai. Lagi tinggi sikit. Yes, my wife is Kayan. Nia saya. Mana ada Nia kamu Marudi? Saya Batu Belah Marudi. Naik sedikit saja. Okay. Good. Actually, just to let our kita punya audience tahu lah, Miri was a really nice place. Why I introduce Miri lah macam pelik, sebenarnya tak pelik. Mana tahu in front of the screen, behind the screen, kita ada kawan yang daripada KL, daripada Semenanjung, and then you also kalau yang siapa yang nampak kita punya interview tengah menonton kita punya rancangan sekarang My Talk, chapter ke-50 pun boleh share kita punya interview sekarang ni kepada kamu punya whatever group, dekat Saudi Arabia pun boleh, dekat dekat KL pun boleh. Tapi yang penting dia orang pandai dengar bahasa lah, pandai dengar apa yang kita cakap lah. So Miri, just now we said Miri very nice place. You see, we have a lot of people, we have our different culture. It's really nice place. Even though Chinese like me, Hokkien from Semenanjung, even though Martin, macam Martin daripada Marudi, like my wife daripada Kayan, daripada Ulu Baram, we can stay together, we can stay bawah satu roof, under satu rumah.
Tak ada pun kita gaduh. Betul. Kan? Okey je, kita boleh sama-sama makan bak kuteh, sama-sama kita makan mie goreng, makan nasi lemak. Betul. No problem, right? So that was one of the wonderful, spirit in Sarawak here lah. I really appreciate, as a West Malaysian, I really like Sarawak. Bagus. Okay, so talk about just now, Martin. Actually, one thing I really mau puji, proud lah dengan Martin, brother Martin, ialah tadi, before the interview start, actually, I dulu sudah kenal Martin. I think last year, last year kita sudah jumpa, sudah pernah pergi satu community service. Tapi sampai tadi, baru I tahu Martin. Boleh, can review kah kamu punya umur berapa depan kamera? Boleh kah? Boleh. Boleh I tell you, kawan-kawan, you tak akan percaya, Martin sebelah saya, dekat sebelah kanan saya ni, tengok dia punya muka. Actually, saya seriously, saya tak percaya dia sudah umur 40. Dia bagi tahu saya dia tahun 80. This year already 40 tahun. I thought dia baru 20 lebih. Nice. Mungkin because of dia punya, spirit lah. Dia punya spirit. Dia, because saya selalu tengok dia pun chills, positive thinking, kan? Dan badan pun besar, mungkin nampak sihat lah macam tu lah, kan? Amen. Okay, so when we talk about Kenosis today, just now I introduced Martin is a superhero. Kita punya superhero garden warden from Kenosis. Okay, so please Martin introduce dengan kita dulu apa tu, Kenosis. Apa tempat itu Kenosis? Sebenarnya Kenosis ni tempat apa? Sebenarnya Kenosis ini adalah satu pusat pemulihan dada untuk orang Kristian. Dia berkonsepkan dalam pemulihan dalam rohani lah, kerohanian. Dia satu wadah tempat orang yang kalau ada hati mau berubah. Ini satu tempat platform yang sangat sesuai lah. Sebab pengalaman saya sendiri dan saya pun juga bekas penagih dada pengguna juga. So means that Martin dulu masa kamu muda, so ialah masa kamu muda lah. Just now saya salah, saya ingat sekarang kamu masih muda. Ialah umur 40 memang tak tua lah. Tapi dulu ada masa yang lagi muda. Betul. Masa kamu muda pun kamu pernah salah guna dada. So that's why kamu baru tahu that is the reason you get involved and then you join you sendiri dalam Kenosis lah. So Kenosis was a pemulihan center, pusat pemulihan. Pusat pemulihan, we call it rehab center. Rehab center, ditubuhkan oleh government ke apa ni? Kenosis. Kenosis ditubuhkan oleh NGO dari SIB KL. Itu our main sponsor lah, yang selalu sponsor kita lah, yang tidak pernah putus-putus lah, yang mempercayai kita di sini. Saya student kedua lah. Lepas tu saya sendiri masuk dan kebanyakan tempat yang saya masuk di sini saya ada jumpa sesuatu lah. It's a miracle happen. Sebenarnya saya sakit rohani. My spiritual sakit lah. Now saya sudah jumpa dan saya pula melayani di sini dengan pengalaman yang ada. Saya bantu mereka lah. Kalau kita Kenosis yang memang dari NGO lah. So means that is perbadanan organisation yang never make any profit, from a group of people with good willness, good heart, good belief, yang tubuhkan Kenosis. So this NGO is mostly funding, the main funder is SIB, Sidang Injil Borneo, KL. So yang tubuhkan lah Kenosis di Miri. So since when Kenosis Miri ditubuhkan? Dalam 2016, sekarang sudah sampai 5 tahun lebih. They start slow first. Dan masa tu baru saja lah pusat ini yang ada di Miri ini. Kalau di KL sudah lama, mereka sudah berusia lah, tapi baru mereka buka cawangan baru di Miri, iaitu negara kita sendiri lah, Sarawak sini, dan ini yang pertama lah. So dia bermula dari 2016.
Lepas tu berkembang sampai saat inilah. Sudah 5 tahun lah. 5 tahun, 2016 hingga hari ini. 5 tahun Kenosis Miri ditubuhkan di 5 Miri tahun. sinilah. So selama ni memang because it's like we said, Kenosis Miri ditubuhkan oleh satu grup NGO dengan dibantu dan dimonitor lah di bawah kawalan oleh SIB KL. So memanglah tidak akan bawa whatever keuntungan, tidak betul. dapat whatever duit lah. So memang sangat-sangat memerlukan bantuan daripada orang ramai lah. Sangat. Macam kami lah, My Talk. Okay, sorry I cop sekejap. Like our show also, we need your support. We need a lot of people support because we never sell any products. Kita pun tidak buat whatever commercial. So if you wish to have more story, more inspiring and positive story from Miriam, from our local people, please, we do really need very need your support, guys. Selain daripada you boleh like and follow kita punya page, pun boleh please introduce, tell a lot of people they do have still ada orang macam saya, macam Martin, which is still in, tidak berputus asa doing some very good job. We trying to make it better. Okay, I tak berani cakap kita buat dengan sangat baik, tapi kita akan buat dengan lebih baik. We need your support. Show us our support. Please buzz us if you which is available lah. Siapa yang mampu tolong bantu kita, boleh basking saya, boleh basking through bank account, boleh transfer, pun boleh contact saya, ataupun sebenarnya untuk support saya tak semestinya duit juga. Kalau kamu ada story, kamu tahu ada siapa-siapa, apa-apa watak, whatever story you want me to go and dig out the truth, you mau saya pergi interview orang tu, pun boleh call saya. Saya punya nombor ada di bawah sini sejak 014-392-4484. Itu juga salah satu cara untuk bantu kami. Please, thank you. Okay, so beside bantu kami WX supaya saya dapat cari lebih banyak story, lebih banyak guest yang lagi bagus, lagi menarik untuk kita orang Miri sini. Kenosis Miri, just now we said Kenosis Miri sebagai satu pemulihan center pun perlu bantuan daripada orang ramai. Sangat so macam saya WX pun saya pernah. Okay, thank you Sunrise, thank you 谢谢顺成立有限公司 thank you Sunrise trading. Pun dia selalu bantu kita rice, itu rice yang paket pink color, cap inek, kan kita bawa banyak kepada Kenosis. So selain daripada beras, normally apa lagi kita perlu dekat center situ? Kita perlu untuk makanan dapur lah, keperluan dapur seperti kalau dia berusur barang lagi baguslah, ataupun tidak semestinya wang tunai lah. Sebab kita boleh perlu barang keperluan harian macam minyak, gula dan beras itu. Yang lain kita boleh usahakan lah, tapi sangat memerlukan lah. So means that hi to our audience. Hello. Ada orang yang baru masuk. Good evening, 你好 Jenny Lee， 你好，看到你你进来看，谢谢你陪伴我们每个星期三晚上Thank you. So tadi Martin ada cakap pasal apa keperluan lah. Memang kita perlu cash. Sebenarnya macam center kita perlu cash untuk apa lah? Bayar sewa? Bayar sewa, dan ada yang tidak mampu, pelajar-pelajar yang tidak mampu, some of them datang from broken family. Kita sangat kita sangat perlulah untuk bantuan operasi lah, untuk perbelanjaan. Macam warden pun kamu orang perlu duit, beli barang, kan perlu isi minyak. And then kita pun perlu beras, perlu barang makanan, like barang-barang dapur, keperluan, tepung, gula. And sebenarnya lah, setahu saya, our friend in front of the screen, bukan saja, yalah, kebanyakan orang bila kita mau buat kebajikan, sometimes a lot of when we thinking to help people, we bring rice, we bring oil, we bring tepung. Tapi sebenarnya bukan setakat itu saja. Our friend here, outside there, if you have a lot of like, cleaner, sabun, softland, ataupun pembasuh, like sabun cuci lantai, mop. Sebenarnya barang-barang tu semua pun perlu. Kenosis Center sangat-sangat memerlukan, honestly. And then one thing I don't know, is it true or not? So I asked Martin, since Martin sudah ada sini, is it like kalau saya public lah, let's say I want to offer my help to Kenosis,
tapi saya tak tahu apa perlu. Boleh tak saya pergi visit Kenosis? Ya, boleh visit Kenosis. Oh. Ya, kita terbuka, konsep kita terbuka ya. Perlu buat appointment call dulu kan macam mana? Ya, kalau boleh lah. Oh, yes. Oh, okay. So saya nampak depan kita punya kamera sini Depan sini boleh nampak. Tonight we invited Mr. Martin Ballarat, Warden of Kenosis. So lepas ni dekat bawah screen sini, okay, our friend here, you can see Martin punya nombor. Sini ada 017-850-3907. Boleh WhatsApp lah, jangan call direct lah, because sometimes banyak problem kan. So WhatsApp if you wish to visit Kenosis Center, okay, lokasi dia ada di Tanjung Lobang. Ya, lokasi Tanjung Lobang. Dekat saja, dekat dengan town area Miri saja. Dekat Tanjung Lobang. Mirian, I think probably mostly of you will know. Dekat Tanjung Lobang. You are welcome to visit. Tak semestinya nak bawa barang lah. Just show your support, morally support pun bagus. Ya, betul. Betul kan? Ya. Jangan diperlukan ini. Yes. Tak semestinya. I mean, bawa barang, bawa banyak benda. Betul. Just share your visit, share your kindness, your warmth to our friend inside the rehab center, pusat pemulihan pun memang bagus. Ya, betul. Dia memerlukan, sangat memerlukan. Okay, so we come back to Martin. Martin punya story, Martin. Just now, Martin pernah cakap dulu masih kamu muda lah. Oh, sorry. Saya punya mic baru saya perasan saya punya mic sudah jatuh. I don't know just now dalam live tu dengar ke tidak dengar saya cakap. Sorry. Sorry. Saya tengok sini komen pun macam tak nampak, tak ada orang di mic. So mungkin dengar saya punya suara saya cakap kuat. Okay. So saya cuba letak balik saya punya mic dulu. Okay. So come back to our interview. Just now Martin said when the past time, your future, masa kamu muda pun kamu pernah salah guna dadah. Ya, betul. Saya salah gunakan dadah. Okay, selalu kita pakai words yang sangat-sangat, cantik inilah, yang sangat halus, salah guna dadah. Okay, actually macam mana salah guna? You makan dadah lah. How you salah guna? Okay, salah guna apa jenis dadah dulu? Sebelum tu saya memang jadi seorang pengguna dadah yang berat lah. Satu ketika dahulu, dan saya terlibat dalam dadah lebih kurang dalam 20 lebih tahun. Oh. Ya. Since umur berapa kamu 13 mungkin. 13. Saya baru masuk sekolah menengah. Ya, saya baru clean 5 tahun saja. Ya. Totally clean dekat Kenosis. Ya. Okay. Ya. First type punya drugs apa yang kamu kalau di sekolah dulu kami guna, jangan cakap sekolah mana lah. Jangan cakap nama sekolah. Okay, tidak cakap sekolah. Tapi saya agak-agak saya tahu lah. We to talk Panadol. Then put another cola, minum. So apa rasa dia sebenarnya lah? Kita akan fly lah. Ya, kita akan dapat stone dia, badannya. Itu permulaan dia lah. Ya, perasaannya ingin tahu tu dengan kawan-kawan, pelibatan dengan kawan-kawan. Ya, itu mula dia saya kenal dadah. So kita buat benda tu, kita kenal rokok dulu, belajar rokok dan minuman, dan terlibat. Makin meningkat usia, sudah terlibat dengan dadah yang berat. Makin berani dan makin terbuka sudah. Ataupun macam ni, Martin, mungkin lah, I guess lah, mungkin kamu makin berusia, kamu makin berani, dan kamu punya ketagih makin banyak. Makin meningkat. Yes, makin meningkat. So you like just now you say you high, you fly, you the stone. You makin kerja, excited, more excited, more high to fly too. Itu dia punya cara. Itu dia punya cara. Okay. Apa perbezaan dia actually saya mau tanya jugalah. Apa perbezaan ni dia dadah dengan alkohol? What's the difference? Well, kalau bagi saya dadah sangat luar biasa lah. Dia boleh hilangkan masalah, tekanan di tempat kerja atau apalah. Macam kita enjoy biasa dengan beer kan tu. Tapi kalau kamu ambil dadah, kamu lebih seronok lah. Dan mula-mula itu satu macam keperluan saja untuk enjoy. Lepas tu dia hook kamu. Okay. Bila kita sudah sangkut, kita sangkut, tidak dapat buang sudah. Dan
hidup saya mulai hancur. Hancur. Okay. Sebelum kamu hancur, first saya mau tahu juga masa kamu budak. Ini seriously you make me very shocked lah. Umur 13 sudah kamu pandai ambil Panadol, tebuk-tebuk masuk dalam kolam. Okay, so kamu mula hook dengan dada ni, kamu the first prohibit action lah yang larangan, okay, yang kamu langgar. Okay, rokok dulu ke dada dulu? Rokok dulu. Rokok dulu. Kita start dari rokok. Yeah, sorry, stop sekejap. Parents, okay, in front of the TV, in front of our screen, in front of our interview right now. Yes. Please to remind, look at your kids. Tengok bagus-bagus budak sekarang. Jangan bagi tahu. Honestly, saya sendiri dulu pun seorang alkoholik, seorang smoker yang very serious. Saya pun pernah cuba dada. Please lah, don't try at all. Okay? See, sekarang depan saya tadi, saya tanya live. Just a moment ago, Martin sendiri pun mengaku, whatever shit start with rokok dulu. Rokok first. Rokok. So rokok. Jangan cuba. Even though rokok pun tak perlu cuba. Please look at your kids. Bagi tahu dia orang. I mean, something sebenarnya macam malam ni kita punya interview pun Martin. I mean, nothing to be hyped. Yes, we face the problem. Kita tahu apa itu dada. Jangan takut nak review. Okay, you can discuss parents. Boleh bawa kamu punya anak. Kalau hari ni tak sempat, kamu punya anak besok ada sekolah, tak sempat mau tonton sekali. Hari Sabtu, hari Ahad nanti buka balik live ini. Tunjuk dia orang, bagi tahu dia orang Uncle Martin. Uncle umur 40 sudah. Uncle Martin punya story dan Uncle Alan, host Uncle Alan punya story. Bagi dia orang tahu. I mean, bukan senang lah nak semua orang ada chance untuk hidup balik. Boleh saya pakai word hidup balik? Ya, betul. Siswa hidup balik. Betul-betul. Hidup balik. Yes. Memang so, begitu. Tadi Martin cakap hancur kamu punya life. So, macam mana hancur? Tell us how you hancurkan your life. Macam mana? Apa maksud kamu? Ya, betul lah. Saya terlibat dengan bermacam-macam lah untuk dapatkan dada. Saya sanggup lakukan apa-apa saja. Asalkan keperluan dada itu saya dapat ambil. Contohnya mencuri, terlibat dengan gangsterism, pergaduhan, apa saja mendatangkan uang. Inilah hancur. So sehingga keluarga saya hilang percaya dengan saya, orang yang saya sayang sudah tidak bersama saya. Ya, sangat-sangat teruk lah kehidupan semasa itu. Sepertinya tiada jalan keluar. Ya. Kalau dicerita pasal ditangkap polis itu dalam usia kata 5 sudah ditangkap polis. Dia dapat tim menghidup gam. Itu first time saya kena. So apakah denda hukuman yang dapat? Masa itu tidak lama, saya selalu direman saja. Direman. So kamu takut tak first time? Kamu masih ingat first time kamu kena reman tu macam mana kamu punya experience? Ya, first time memang takut. Takut. Ya, itulah hidup saya masa itu. Kalau sudah hancur habislah. Mau tidak takut lagi. Dah biasa berkali-kali. Orang di rumah pun tidak percaya yang saya boleh berubah. Ya, sampailah saya dimasukkan di pusat kenosis lah. Itu permulaan yang baru lah. Ya, dalam hidup. So masa tu, I mean, kamu pernahkah kamu fikir once a while lah, sekali-sekala kamu pernah fikirkah kena, I mean, tak mau ambil dada lagi? Mungkin cuba benda lain kah? Apa? Pernah sangat-sangat. Saya cuba berusaha mau keluar, tidak dapat keluar. Tidak dapat. Sampai saya pernah cuba bunuh diri 2 kali. Ya, saya ambil dos yang banyak tapi tidak mati-mati juga. Ya, sampai begitu, sampai saya hilang dan sampai saya blank. Ya, tidak tahu di mana pergi. Okay, paling teruk lah, paling heavy punya drug yang Brother Martin pernah ambil, apa jenis? Okay, dada yang kamu pernah cuba? Injection? Ya. Heroin? Heroin tidak ada di sini. Heroin tidak ada di sini. Sorry, saya just pandai sebut saja. Saya tidak tahu apa beza tu. Tidak tahu. KL saja ada. Ya, sabu. Heroin itu injection punya kan jenis, bukan? Ya, boleh hisap juga. Dia tidak semestinya. Itu yang biasa orang sebut pehun. Ya, pehun ya. So tiada dekat Sarawak sini lah. Dia tidak ada. So apa yang Martin pernah cuba paling teruk? Itu adalah sabu lah, sabu. Sabu tu orang panggil ais lah. Ya, ais. So mahal lah dada. That's why yang buat kamu teruk. Yes, mahal. Habis semua duit. Habis semua kerja. Tidak tentu kerja. Merompak. Ya, apa saja yang boleh mendatangkan duit saya buat. Apa yang paling kamu teruk pernah buat? I mean, just untuk dapatkan dada?
Ni kalau cakap dalam gangster paling teruk lah, potong orang. Ya. Sampai potong orang untuk dapatkan dana, untuk dapatkan duit, because kamu ikut arahan bos, gangster atas suruh kamu pergi buat kerja jahat. Ya, macam untuk dapatkan duit. Ya, dapat. Dan semua duit yang kita dapat semua kita beli dada. Tiada kerja lain. So, okay, lagi satu problem setahu saya lah. Kebanyakan orang lah yang saya pernah interview, saya punya kawan semua, okay, masa dia orang ketagih dengan dada, dia orang suka share dengan kawan. Maksudnya? Betul tak? Share means ajaklah kawan, kawan macam kena ajak semua satu grup tu, mestilah kalau saya ada dada saya share dengan kamu pun, saya nak cuba ajak kamu. Okay. Kenapa? Apakah psikologi ini? I mean, betulkah itu namanya friendship? Ataupun cuma kamu nak nyanyikan dia? Macam, okay, saya sudah teruk, saya tahu dada ni teruk, saya pun mau kamu jadi teruk. Ya, betul. Itulah masalah dia. Saya pernah ditangkap juga dan balik dari ditangkapkan, saya stay di rumah buat 1 minggu saja. Saya clean 1 minggu saja. Lepas tu saya cari kawan lama, mereka ajak saya lagi, saya akan jadi lebih teruk lagi daripada yang sudah. Ya, begitu. Sepatutnya saya tidak mencari mereka lagi lah. Itu yang sangat menyesal lah. Ya, terlibat dengan perkara-perkara seperti itu. Jadi mereka tidak mendorong. You know, saya pernah juga ditangkap direman berapa kali lah kan, masuk keluar, dan saya fikir begini saja, saya akan masuk dalam gangster sajalah, tak mau buat dada lagi. Tapi tiap-tiap malam duduk dekat pub, bom saya ngantuk. Macam ni saja, tunggu. Lala saya ambil balik. Lepas tu saya tidak boleh pakai sudah. Bila kamu sudah ambil dada, kamu jadi lagi lemah. Ya, lagi lemah dan tidak boleh pakai. Habis duit dalam sana, saya bawa lari. Ya, begitu. Dia tukar saya punya personality. Dia tukar saya punya mindset. Ya. Daripada orang yang boleh dipercaya, tidak boleh dipercaya lagi. Ya, ini terus terjadilah beberapa kali. Okay. Hi, Gina Ling, ni hao, wan an. Hi, Gina. Gina is one of our how to say regular supporter. Wow. Gina, hi Gina. Hi. Okay. Hari ni kita, our interview just at my right hand side here is Mr. Martin. Martin is one of bekas penyalahguna lah. 就是吸毒者以前的，但是现在已经成功戒毒了dan sekarang juga merupakan seorang warden tu, kerja macam pengawas lah dalam Kanosis Miri. So Kanosis Miri adalah satu organisation pemulihan center, rehab center yang ditubuhkan oleh NGO, so group SIB, yang never making any money, just to help people who need help in Miri here lah since 2016. Sorry. Okay, so kembali kepada kita punya interview lah. Hai, hello, 观众朋友们大家晚上好. Okay, ingat tolong kita share lagi kepada whatever lah community group supaya lebih orang ramai dengar lah kita punya story. Story from recovery road from our brother Martin. Okay, so tadi cakap teruk kamu punya life, kamu cuba nak pergi kerja walaupun kerja tu tidak betul gangster, tapi kamu pun cuba kerja sebagai seorang gangster yang how to say tak ada gangster yang bagus, tapi gangster yang betul-betul cari duit punya gangster lah, okay? Pun tidak dapat. Kamu just ingat saja mau ambil dada. Yes, our friend Asun, jangan main dada. Dada rosakkan kamu dan hubungan keluarga kamu, betul. Dada hancurkan hidup kamu. Bukan kamu saja, kita. Betul, dia pakai ayat tu kita. Semua orang. Dada mampu hancurkan the whole world, whole wide world. Betul. Yes, true. Okay, bagi mak bapak parents, betul. So please look at your kids. Jangan bagi, everything tadi kita pun sudah cakap. Tak kisah saya mau ulang lagi sekali. Mostly of the problem, the bad attitude start from tobacco. No. Jangan pergi cuba, tak perlu. Okay, jadi hero, jadi gangster. Tengok saya pun hero sekarang. Pun lihai. Tengok Martin pun hero. Tak perlu tobacco, tak perlu rokok. No need. Okay, no need drug. Kamu boleh jadi hero. Okay. So pergi baliklah kamu. Okay, kenapa tiba-tiba? Okay, so kamu sudah banyak cuba. Even though mau pergi kerja pun tidak dapat. Macam mana kamu dapat jumpa Kanosis? Okay. Siapa yang pergi bawa? Tidak mungkin Kanosis tu pandai pergi depan mata kamu. Betul. Kan? Mesti kamu sendiri yang terlanggar pergi Kanosis punya panduan.
Okay. Ya, dia bermula begini. Ketika itu apabila dada sudah menguasai saya, pikiran dan mental saya tidak waras sudah. Ya, saya tidak mungkin keluarga saya tahu sudah, saya tidak dapat diatur sudah. Saya hampir mencederakan bapak saya dan saya pukul adik saya. Masa itu itu yang terakhir dia lah. Okay. Saya gaduh besar dengan adik saya dan bapak saya dan saya keluar dari rumah. Lepas tu saya cuba malam itu saya cuba bunuh diri lah. Okay, saya cakap ini yang terakhir lah malam ini, tapi saya tidak juga mati. Lepas tu datang satu hamba Tuhan ini, cousin saya lah. Ya, dia bawa saya dan cakap, Martin, kamu perlu hentikan semua ini. Tapi masa itu, saat itu saya tidak tahu yang mereka tengah bantu saya lah. Ya, dia cakap, kamu harus pergi satu tempat. Saya cakap dengan dia, di mana? Di Kenosis. Dia cakap, ayah saya di penjara, di apa, mana dah. Tidak dapat, saya cakap dengan dia. Tolong dengar kata saya kali ini, kamu pergi di sana, bantu. Di sana, orang dapat bantu kamu. Kamu perlu Tuhan. Saya tidak percaya. Saya tidak percaya Tuhan. Dalam hati saya memang tidak ada Tuhan. Tapi kamu punya natural born family is Christian family. Ya. Cuma kamu tidak rajin pergi church, kamu tidak sebelum ni lah. Ya, tidak pernah pergi church. Ya, memang orang yang gelap lah. Ya, tidak tahu apa-apa. Dan dibawa di tempat ini dah, dia bawa saya masuk kenosis lah. Di sana saya di detox 2 minggu lah. Ya, malam itu tak ada sesuatu terjadi lah. Okay, please tell us. I mean, apa yang mendorong kamu supaya kamu dapat stay inside the detoxion period? Setahu saya, I mean, okay, let me cuba saya cuba cakap the detox punya, I mean, program macam mana. Okay, sebagai seorang luar lah. Kalau saya tak betul ataupun tak lengkap, please Martin nanti tolong ubah, tolong betulkan saya. So this detoxion program is program that help all those like drug addict, heavy punya drug addicted punya orang supaya daripada dua hala lah. First is from physical and then from mental also. So the first 2 weeks they been locked inside a room that cannot mix with anybody else. Tak boleh ada jumpa orang lain. Supaya dia menyesuaikan diri and then pun buang dia punya toxic dalam badan. Pun juga at the same time the 14 days pun tenteramkan juga dia punya mindset. Ada betul? Betul. Please tambah lagi apa yang saya tidak cakap. Sebagai seorang yang pernah melalui semua ni. Bapak, saya sudah berkali-kali masuk detox lah. Oh, berkali-kali? Ya, berkali-kali. Tapi di kenosis ini, saya, something happen lah. Miracle happen. Dari sana saya terus percaya Tuhan. What is that? Please. Okay, first time, malam ketiga saya di dalam detox itu, saya punya tangan semua shaking. Shaking semua. Dan semua ini sakit lah. Semua benar sakit. Saya sangat lemah. Saya tanya mereka kawan-kawan yang ada di sana, mereka yang pelajar-pelajar dulu, macam mana kamu orang boleh handle semua ini? Mereka cakap kamu harus berdoa. For first time dalam hidup saya berdoa. Saya tidak pernah berdoa. Saya cakap dengan Tuhan, kalau kamu ada, kamu tolong saya. After that, dia betul-betul ada. Dari situ saya berubah. Dan proses dia sangat menyakitkan lah. Di dalam detox itu, dalam mental tidak dapatkan. Tapi Alkitab banyak membantu saya. Saya buka kitab dan banyak pastor-pastor yang datang ajar saya lah. Di situ saya lepas lah dari dada. At that moment, please Martin, sorry bukan saya, nak query lah ataupun saya bukannya saya. This is nothing related about percaya ke tidak percaya, no. Okay, tapi just I nak tanya macam tadi Martin pernah cakap berkali-kali sudah Martin pernah masuk detox. So apakah yang kamu cakap dekat last kenosis kamu, at that moment kamu dapat jumpa something different, something yang special, tak sama dengan benda lain. So apa dia punya different? Apa yang betul-betul
menginsafkan kamu masa tu yang beza daripada dulu punya pemulihan? Ya, macam saya cakap tadi lah, saya mula-mula kan saya tidak percaya dan saya ada tengok kawan-kawan yang sudah sembuh, mereka cakap dengan saya, kamu perlu berdoa. Saya cuba. Dan pagi itu saya seperti orang yang baru. Ramai orang tanya saya, gereja-gereja yang tanya saya, macam mana kamu boleh berubah? Yes. Kalau saya ada jawapan, saya orang kaya sekarang. But just the feeling, you mean? Ada macam tu, you feel like tak pernah feel before? Never, tidak pernah before. I smoking 20 years and drug 20 years. Gone only one day. You feel totally different. Different. You tak ada langsung lagi niat mau. No, until now. Saya pun tidak tahu dari mana. Tapi yang saya pasti selepas saya berdoa itu. Dan dia after you request from the God. Request from the God. Something happened to me, I change. Dan dia ada proses juga. Proses dia sangat menyakitkan lah. Tapi harus tempuh semua. It's not that easy lah. So berapa tahun? 5 tahun itu yang cakap. First time tahun. Saya lama tidak main. Ini pertama kali dalam hidup saya. So okay, this is not promises lah, tapi just a question, Okay. You think in your life yang akan datang in the future forever, start now until the end of your life, okay? Kamu akan cuba lagi ambil dadah ke, minum ke, try hisap rokok ke? Tidak sayang. Tidak. Langsung tidak ada. Tidak. Very keen, very confirm. Okay. Sorry lah. Maybe I should not ask like that. It's okay. But I just want to know how strong is the belief, the whole inside your mind. Because tadi kamu cakap kamu langsung tidak ada niat, langsung tidak ada nafsu lagi. Mau ingin ambil balik, dadah ke whatever, that's why saya seriously I macam tak percaya kalau macam mana kamu boleh totally change your mind. Itu jawapan yang saya mau cari sekarang, you know. And that's why I working in Kenosis, because I believe something happened to me. Then I've trained some kid, mereka change. Yes, okay, They change now. Now 10 orang sudah pergi pastor. Yes, this one no doubt. I must. This one is really I'm very proud of Kenosis Miri. They not only help satu orang, they did a very very perfect job. Dia sudah bantu ramai orang, bukan saja satu orang. Tapi sebenarnya saya punya soalan tadi, kita punya brother Martin sudah jawab. Sebelum saya tanya brother Martin sudah jawab. Sebenarnya saya mau tanya brother Martin, apakah yang yang buat dia, yang mendorong dia daripada 5 tahun dulu sampai hari ini masih kerja dekat Kenosis? Yes, itu. Because dia sekarang saya sudah tahu jawapannya. Dia tengah cari juga jawapan. Macam saya. Yes. Am I right? So Martin juga tengah tunggu dia punya jawapan. But it's good. Life is a journey. Memang satu perjalanan. Kita tidak berhenti. We never step down. We step back. Yes. Kita tengok balik apa yang sudah berlaku. Okay. Tapi kita tidak berhenti. We keep moving. To find our light inside our life. And the future. Okay, so but I do believe lah. The God power is very important. Yes, that's why I'm masih kerja, masih ingin, you know, setiap kali ada budak-budak baru yang datang di Kenosis, saya terbuka hati, saya faham apa yang mereka alami, dan saya ada percaya sesuatu barang dalam saya yang Tuhan percayakan untuk bantu mereka. Puji Tuhan, selama dalam center mereka, saya tidak ada super power, tapi saya dapat rasa apa yang mereka rasa, dan saya percaya saya boleh berubah. Itu sebab saya berani buat kerja ini. Tapi setahu saya, Martin, sorry sorry bos Kenosis, sorry pastor. Setahu saya as a volunteer lah, ataupun seorang warden, walaupun kira kerja dekat Kenosis, tapi sebenarnya gaji tidak banyak. Memang tidak banyak pun lah, because Kenosis sendiri pun tidak is a non-profit. Betul. It's a non-profit rehab center, it's a non-profit center. Macam mana mau bayar gaji tinggi lah? Betul. That's why tadi saya punya soalan saya sangat
ingin tahu apakah yang mendorong Martin sampai hari ini 5 tahun stay dekat Kanosis. Sekarang saya sudah tahu. Okay, then pergi balik dekat center situ lah. Mesti kamu pernah jumpa banyak macam-macam orang, macam-macam punya story. Banyak story dalamnya. Adakah orang sampai mau melari diri ke, melawan ke, tumbuk balik ke, whatever masih dalam I mean the masa progres pemulihan? Ya, kalau memang dia memang tidak jauh dari pusat kerajaan juga ya. Kalau pasal lari dan gaduh itu biasa. Saya berdepan dengan itu hari-hari. Ya, tidak dapat menyesuaikan diri dan sekarang untuk ibu bapa yang ada di luar sana, dadah sekarang sudah berubah. Bagus juga soalan kamu. Saya mau jelaskan sedikit sekarang ni, dadah sekarang tidak seperti yang dulu. Sekarang dadah boleh buat mental. Ini yang buat kerja saya lebih mencabarlah sekarang. Karena yang seusia saya dulu musim saya boleh disembuhkan, sekarang 18, 15 sudah mental. So dadah sangat tidak baguslah. So means that okay, apa yang saya tahu sebagai host, apa yang saya tahu pasal dadah memang tidak silap dulu, because just now we talk about the program detox. Program detox tu normally 2 minggu sudah clear, sudah bersih satu badan. Dadah tu memang tidak ada gain lagi physically. Cuma tinggal mental kita kena control kita tak punya nafsu saja. That's why detox normally take 2 weeks. Okay? Tapi tadi brother Martin cakap tak ada macam ni lagi. Sekarang punya drugs boleh buat kerosakan mental. Kerosakan mental. Ini sangat jadi cabaran besar buat kita orang di Kanosis. Kerosakan mental, macam mana kerosakan mental means that walaupun physically dia tidak lagi ada hingus lah, tidak lagi shaking. Tapi dia masih gila. Dia akan miss sesuatu lah. Dia akan tidak sama seperti karakter dia yang lama lah. Dia akan memang rosak akal lah itu yang rosak akal. Betul. Dari kajian ADK juga ada bercakap dengan saya, memang ada kerosakan mental lah kerana sabu. Sekarang ini sangat-sangat susah lah. So means that even though dia sudah bersih daripada physically clean, okay, tapi mental masih cacat. Dan saya juga ada link juga dengan PSY Miri, Hospital Miri. Okay. Mereka akan bagi saya feedback dan kerosakan itu kekal. Forever. Dalam usia yang sangat muda. Ini satu cabaran lah buat kita, ibu bapa yang ada di luar sana lah. Harus jaga anak. Biarlah berusaha lebih lah jaga. So, I mean from your experience lah, 5 year Martin, you inside this Kanosis as a volunteer, sebagai guardian dekat situ, warden, sebagai hero dekat situ. You nampak sekarang punya penagih makin, daripada sebenarnya saya tak perlu saya tanya lah. Saya tahu sekarang punya penagih makin hari makin muda. Makin muda. Sangat berbeza dengan dadah saya ambil dahulu. Sekarang ini mereka banyak yang mental. Banyak yang mental. Ini satu luar daripada kita punya program lah. Agak susah lah. Yang datang, saya juga ambil dadah tapi tidak beginilah. Sampai tidak kenal diri. Sampai mau bunuh keluarga. Okay. So, can I ask, why do you think, why like this? Because of the chemical itself? Because of the chemical. Before this, itu budak bagus. I mesti kalau ada yang interview dengan kita akan siasat daripada ibu bapa dulu. Budak ini memang pergi sekolah. Dan dia sangat pandai di sekolah. Lepas dia mengambil dadah kebelakangan ini, dia mulai murung lah, tidak bercampur dengan orang, tidak mau sekolah. Cek air kencing sudah positif. Dihantar tempat kita orang, sudah bercakap sendiri. Pandai cakap sendiri. Sudah pandai ada khayalan. Kind of too late lah. Lambat sedikit. Okay, so from your experience Martin, why basic mostly punya budak sekarang daripada manalah dekat, from saluran mana yang dia orang first dia orang kenal dapat hope of this dadah. Mana dia orang kena pancing? Di sekolah. Selalu sekolah. Dan pengaruh kawan-kawan.
Okay, this thing is very sad, but it is true. Yes. Saya tahu ramai orang tidak suka dengar ni dan tidak mau berdepan dengan masalah ni, but I have to say, okay, for our enforcement team, kerajaan, kita punya leader, kita punya cikgu, kita punya, pegawai-pegawai pendidikan, jangan lagi tipu diri sendiri lah. Okay. Betul. This problem very seriously membanjiri, okay, kita punya masyarakat, Miri. Okay, drug is very, tengah mendadahi kita punya budak sekolah, sangat teruk. Okay. Bukan saja start pada hari ini, sudah lama. Okay, jangan lagi tipu diri sendiri lah, pejam mata tidak. You tak sebut ke, you tak cakap ke benda ni memang tengah berlaku. Ya, tengah berlaku dan sedang berlaku. Alright. Betul. And then for ibu bapa lah, kita tidak tahu apa, saya pun tidak tahu apa mau buat. Saya sendiri pun nampak problem ni dan saya sangat risau sebagai seorang parents. Okay. Just what I can say is advice lah kita punya parents, please share time. Okay. Ruangkan lebih banyak masa teman kamu punya anak. Okay, itu saja yang boleh cakap. I don't know what to say. Okay. Give them lebih banyak punya pantau lah, lebih banyak punya teman lah. Okay, because from our orang yang berdiri di paling depan, the front liner of this drug war, kita punya hero Martin pun memang dah cakap, kita punya problem mostly sekarang punya anak muda, dia orang the first, dia orang dapat kenal, dapat sangkut, dapat pancing oleh memang dalam sekolah. Itu pun memang logik, tidak ada benda tempat lain lagi. Budak umur belas-belasan, mana dia mau cari kawan? Sekolah lah. Ya, betul. Kan? Dari kawan-kawannya sekolah. Mereka tidak punya uang, tapi mereka jadi sasaran pengedar lah. Pengedar dada mereka. Dia tak ada uang, tapi ibu bapa ada uang mah. Ya, tapi mereka tidak dapat berfikir secara matang mah. Mereka tidak tahu akibat, yang mereka tahu mau enjoy. Tapi sudah mereka hook dan masalah banyak. Masalah sekolah, masalah disiplin, lalas, dadah dan terlambat ya. Itu masalah. Okay. Alright, masa kita berlalu sangat laju. 45 minit already pass. Okay, sebelum I roll up today kita punya interview. Okay, biar our brother Martin fikir dulu apa yang lagi kamu mau tambah. Apa last word sebelum hari ini punya first chapter our interview. Our first chapter interview with Kanosis Miri. Okay, next week at the same time, Wednesday night 8 o'clock, we still have our second chapter of interview with Mr. Martin from Kanosis Miri. Kita ada lagi yang lagi special, okay, punya contents. Tapi sebelum kita roll up hari ini punya interview, Martin ada apa lagi mau cakap dengan kita punya, ada apa lagi mau pesan, ada apa lagi mau memperingatkan lah kita punya follower, kita punya audience ni. Okay, sebelum Martin roll up, saya mau ingatkan lagi kita punya penonton di sini, kalau hari ni malam ni kamu sibuk ke, kamu masuk lambat ke, tidak sempat dengar, enjoy kita punya full show pun doesn't matter. Tomorrow you still can go to WX Studio, our Facebook. Situ akan dapat kita punya link, the full version interview section. You can get the link from YouTube. Dengan kita punya Facebook pun you dapat layan balik. And then untuk ibu bapa pun please pesan lagi satu kali, share more time, okay, ruangkan lebih masa untuk anak-anak kamu, okay, untuk teman mereka lah. Please pantau mereka more, for whatever reason lah. Okay, pun lebih bagus share time dengan mereka. Okay, problem sekarang, this issue of salah guna dada memang sangat serius. Please. Okay, so Martin, apa sebelum kita ends up today punya interview, apa yang kamu nak pesan? Ya, kalau untuk pesanan saja lah, untuk bagi ibu bapa lah kan, kena peka lagi lah dengan anak-anak. Jangan sibuk cari wang daripada nanti susah lagi. Lebih baik cegah daripada merawat. Kalau sudah terlambat, walaupun kita kira sadar, kita tidak, kalau pasal mental kita tidak dapat buat apa-apa lah. Tapi kalau dalam peringkat awal kita boleh buat sesuatu untuk dia. Yang pada bagian mental ini susah sedikit lah. Sebab mungkin ini cara pengedar-pengedar sekarang ini sudah ubah benda ini. So kita kena ambil masa, biarlah kamu banyak masa untuk anak-anak daripada kamu kerja dan tidak lihat anak-anak, sebab itu yang jadi tulang belakang kamu nanti satu hari. Kalau kamu tidak melihat dia sekarang,
nanti mereka akan jadi lebih teruk dan ya tiada masa depan lagi lah. Itu. Yes, yeah. Thank you, Martin. Okay, just one more reminder. Okay, for those who would like to visit, ingin tahu lebih dengan Karnasi Sarawak, Karnasi Miri, boleh contact 017-850-3907. Brother Martin. Okay, boleh WhatsApp dia. You want to pay a visit, okay? Ataupun mau donation, mau support daripada segi cash, tunai, ataupun mau beli barang-barang dapur, barang-barang cucian, pembersihan, whatever. Best spring ke, curtain ke, baju ke, kain ke, even though penyapu ke pun sangat-sangat memerlukan. Yes, sangat-sangat memerlukan. Okay, so itu sajalah for tonight, our first interview. Okay, see you next week, same time, same platform, WX Studio My Talk. Alright, we listen to your voice. Okay, at the same time, Wednesday night, 8 p.m. Okay, bye.